Nabi hanya menganjurkan tempat-tempat yang dianjurkan untuk diziarahi oleh umat Islam itu ada 3 saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Madinah itu. Jadi ke Madinah, ziarah ke Masjid Nabi itu dianjurkan. Kalau ziarah ke kubur Nabi tidak dianjurkan. Tetapi juga tidak dilarang. Ya enggak? Maka tidak ada anjuran ziarah kubur ke tempat banyak. Tidak ada. Ziarah kubur siapa aja boleh. Kuburnya siapa aja boleh. Tidak usah ke kuburnya Sunan Ngampel, Sunan Bonang, kuburnya ke mana itu Ronggo Warsito, Alap-alap Sumber Nyawa, Samber Nyawa. Ya. Kemana aja boleh. Lah ziarah ke kubur itu boleh apa tidak? Boleh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku semua muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali saya hadir menemani Anda untuk menyimak pengajian tanya jawab pilihan di Ahad pagi Majelis Tafsir Al-Quran bersama Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino. Pada video perjalanan kali ini, saya ambilkan cuplikan tausiah beliau tentang janais, pembahasan tentang ziarah kubur. Ketika awal datangnya Islam, Rasulullah melarang ziarah kubur, karena dikhawatirkan umatnya pada syirik meminta sesuatu di kuburan. Namun setelah umat beliau memahami Islam sepenuhnya, lalu diizinkan kembali dengan tujuan mengingat mati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menentukan ziarah ke makam tertentu, tetapi kuburnya siapa saja boleh. Meskipun masa hidupnya dia penjahat ataupun orang soleh, namun apa yang kita lihat saat ini manusia berbondong-bondong mendatangi makam Wali Songo dan makam yang dianggap keramat lainnya dengan tujuan agar usahanya lancar, dagangannya laris dan yang ingin jadi pejabat atau anggota dewan agar sukses menuju ke Senayan. Melalui video perjalanan ini, kami mengingatkan kembali kepada saudara semua tentang tujuan ziarah kubur. Selengkapnya mari kita simak bersama-sama tausiah Ustadz Dr. Andes Ahmad Sukino berikut ini. Apakah doa Allahumma gfirlahu warhamhu dan seterusnya itu boleh dibaca untuk orang tua yang telah meninggal dunia beberapa tahun yang lalu? Oh boleh. Boleh. Orang tua atau orang muda boleh. Allahumma gfirlahu warhamhu wa'fu sampai selesai itu boleh. Kan doa. Ya. Itu ada lagi doa yang untuk orang yang hidup, orang yang mati kan boleh kan? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, malah mencakup baik yang hidup maupun yang mati, boleh didoakan. Baik yang mati sekarang atau mati yang sudah berapa lama itu boleh didoakan. Itu kepada orang tua, bakti anak kepada orang tua yang sudah mati, antara lain mendoakan itu. Dibagi anaknya kepada orang tuanya sudah meninggal dunia, tidak ngirim kembang ke kuburnya, ya, tidak bakar menyan di kuburnya, tidak membuatkan kijing di kuburnya, karena orang tuanya banyak tinggalannya, kaya kan, bikin kubur, masih bikinkan rumah lebih baik daripada rumah orang hidup, kasih AC segala. Tidak perlu itu bukan gambaran anak yang berbakti kepada orang tua. Anak berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal dunia, kalau orang tuanya Islam, sholat ketika hidupnya, didoakan. Dimohonkan ampun, Allahumma ighfir lahu warhamhu tadi, walaupun orang tuanya sudah bertahun-tahun meninggal, boleh. Doanya ya memang begitu doanya. Kemudian, samping mendoakan, menyambung sanak kerabat orang tua yang sudah meninggal, menyambung kawan-kawan dekatnya orang tua yang sudah meninggal, ya, meneruskan apa yang menjadi tanggungan perjuangan oleh orang tuanya. Nah itu semua berbaktinya seorang anak kepada orang tua yang orang tuanya sudah meninggal dunia. Itu malah kadang kurang diperhatikan ya. Kurang diperhatikan. Yang diperhatikan apa? Bagi pada anak orang tua yang sudah meninggal, apa yang dilakukan oleh anak-anaknya? Umumnya itu tiap malam Jumat dikirim kembang setaman.
Ya, tiap malam Jumat terus dibawakan menyan itu dibakar-bakar di situ. Terus dipanggilkan santri sekitarnya suruh baca Quran, suruh baca Yasin, suruh baca di kuburnya. Itu bukan cara berbakti anak kepada orang tua yang sudah meninggal. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah semacam itu. Tidak pernah diajarkan. Oleh karena itu, Rasulullah tidak menganjurkan umatnya untuk menziarahi kubur beliau. Ini jangan menganggap ziarah kubur Nabi itu ibadah, bukan. Nabi hanya menganjurkan tempat-tempat yang dianjurkan untuk diziarahi oleh umat Islam itu ada 3 saja. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan Masjid Nabawi. Madinah itu. Jadi ke Madinah, ziarah ke masjid Nabi itu dianjurkan. Kalau ziarah ke kubur Nabi tidak dianjurkan. Tetapi juga tidak dilarang. Ziarah kubur itu kemana saja, kuburnya siapa saja, boleh. Tidak harus kuburnya Nabi. Karena tujuan menziarahi kubur itu oleh Rasulullah dikatakan tadhkiratan lil maut. Ziarah kamu ke kubur supaya kamu ingat bahwa kamu nanti akan mati. Ya dah? Seperti yang dikubur itu. Kalau kamu orang hidup ingat akan mati supaya tidak terlalu rakus. Terlalu tamak terhadap dunia. Seolah-olah semua akan dimiliki. Seolah-olah hidupnya tidak akan mati. Nah, sehingga yang dicari bekal hanya dunia, materi saja. Tapi kalau kamu ingat mati, kamu akan mati seperti yang dikubur itu. Mesti kamu berpikir apa yang dibawa kalau sudah mati gitu. Nyatanya rumahnya bagus tinggal, mobilnya mewah tinggal, anak istrinya tinggal semua, sawah ladangnya tinggal semua. Yang dibawa apa? Yang diperlukan apa? Nah, itu supaya mengerti. Jadi jangan kita ikut-ikut ajaran bukan agama kita, ya, bukan agama kita. Cara menghormati orang tua dengan mengirim kembang taman, apalagi menembok kuburnya, bahkan diharamkan. Menembok kubur, mengijing kubur itu haram, tidak dibolehkan ya Rasulullah. Membuat tulisan-tulisan di atas kubur dilarang. Ya. Dia yang namanya ditulis terus si fulan meninggal tanggal 1 Suro tahun sekian, genap umur, enggak boleh, enggak tulis-tulisan. Kubur itu enggak perlu ditulisi. Enggak perlu ditulisi apa-apa di atas kuburnya itu. Bahkan dikijing pun tidak boleh. Maka kalau karena banyak kubur lalu dikijing-kijing, nah akhirnya banyak orang hidup yang tidak kemanan tempat kalau mati. Karena kuburan sana tutup, kuburan sana tutup. Kuburan dilatar, yang hidup ini mau dikubur di mana? Padahal yang hidup ini calonnya juga bakal mati lah. Kuburan di mana-mana sudah ditutup, saya nggak dapat tempat. Ya kan? Maka kalau tidak diijing itu, apa tahun kemudian kira-kira sudah hancur, sudah jadi tanah, nggak bisa dipakai oleh orang lain. Dan nanti kalau ziarah kubur mulai bae renek no. Ya kan? Ya enggak. Maka tidak ada anjuran ziarah kubur ke tempat mbaknya. Tidak ada. Ziarah kubur siapa aja boleh. Kuburnya siapa aja boleh. Tidak usah ke kuburnya Sunan Ngampel, Sunan Bonang, kuburnya ke mana itu Ronggo Warsito, ala-ala Sumber Nyawa, Samber Nyawa. Ya. Kemana aja boleh. Lah ziarah ke kubur itu boleh apa tidak? Boleh, silakan. Ya. Tapi kalau yang kubur itu datang melakukan dodok, nah itu wong mati, wong melakukan datang dodok. Ya. Saya pernah ke kuburan Ronggo Warsito sana. Waktu kecil malah, waktu SD saya belum. Sekarang dah tidak lagi. Nah itu jalannya padahal itu harus jalannya jalan jongkok gitu. Biasa kalau pas diawasi yang ikan itu saya jongkok, kalau sudah ada jalan gitu. Karena sudah sejak kecil nggak yakin begitu. Mosok yang kuburan ada kon kaya nyembah
Ya, kalah menyembah Gusti Allah. Nah, jadi kubur itu perlu diziarahi supaya yang ziarah kubur itu ingat mati. Tetapi kuburnya siapa yang harus diziarahi? Tidak ada ketentuan-ketentuan kubur tertentu. Siapa aja boleh. Maka dari itu sampai kuburnya Nabi pun Nabi tidak pernah menganjurkan suruh ziarahi kuburnya beliau. Enggak disuruh. Malah dulu orang ziarah kubur dilarang kok. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha fa innahu tadhkiratan lil maut. Dulu aku melarang kamu ziarah kubur. Sebab kalau kamu ziarah kubur biasanya berbuat kemusyrikan, minta sesuatu kepada yang dikubur, minta pengestu, minta doa, minta dan sebagainya. Sehingga seolah-olah orang kalau sudah mati itu dianggap jadi orang sakti, punya apa-apa, bisa dimintai apa-apa, gitu kan? Maka ketika itu dilarang oleh Nabi, jangan kamu ziarah kubur. Ziarah kubur itu dilarang awalnya. Orang setelah mengerti bahwa orang dikubur tidak ngerti apa-apa, sudah mati, tidak bisa apa-apa, nah kamu boleh. Sekarang saya anjurkan kamu ziarah kubur supaya kamu ingat bahwa kamu akan mati. Kalau kamu akan mati, maka persiapkan bekalnya untuk mati itu apa? Itulah, jangan hanya sibuk mengumpulkan bekal materi untuk hidup dunia ini aja yang sementara ini. Sedang hidup dikubur, diteruskan di akhirat nanti suatu kehidupan yang hakiki. Kehidupan yang tidak ada batasnya. Kehidupan yang memerlukan bekal hidup juga. Lah apa bekalnya? Nah, bekalnya adalah amal soleh, amal kebaikan kita. Itu supaya ingat. Maka ada orang kalau nanti saudara ibadah haji, ada orang datang ke kubur Nabi nangis-nangis di sana. Nangis-nangis sampai yang tidak bisa nangis ditangis-tangiskan. Ya rumah sana kalau nangis di kuburan Nabi itu ini tanda cinta kepada Nabi. Nabi tahu, wah ini orang yang mencintai aku. Enggak. Cinta kepada Nabi bukan nangisi kuburnya. Orang yang cinta kepada Nabi ialah mengikuti. Ya, mengikuti ajarannya. Mengikuti tuntunannya, itu yang mencintai Nabi. Walaupun kamu ziarah kubur, nangis di kubur, tapi apa yang diajarkan Nabi disepelekke, diabaikan, ya, tidak dilaksanakan, itu menghina pada Nabi. Ya. Apalagi? Apakah melayat orang kafir itu mendapatkan pahala? Oh iya, melayat orang kafir boleh dilayat. Memang orang layat itu ada pahalanya, dianjurkan kan? Orang kafir aja kok. Nah, kafir kan orang dia. Dan orang kafir itu orang yang layat kafir sing ngubur sapa kok. Kebetulan ada orang kafir mati di kampung umat Islam. Ya, semuanya Islam ya, dia kafir meninggal di situ. Terus tidak ada orang Islam yang mau layat, yang ngubur siapa? Nah, itu indahnya Islam itu di situ. La yanhakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din walam yukhrijukum min diyarikum antabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Ya dah? Jadi Allah tidak melarang kamu berlaku adil, berbuat baik kepada siapapun, termasuk kepada orang kafir, selama mereka tidak memerangi kamu karena kamu Islam, tidak memusuhi, mengusir kamu karena kamu Islam, tidak membantu mengusir kamu karena kamu Islam, ya dah? Enggak, kalau orang kafir baik, tidak pernah memusuhi, tidak mengganggu, tidak merintangi, ya, pada orang Islam, ya, tidak boleh berbuat baik dengan mereka, berlaku adil buat pada mereka, karena Allah suka kepada perbuatan yang perbuatan adil, Allah mencintainya, walaupun dia kafir, ya, dia mati punya hak juga, walaupun kafir punya hak. Kalau orang Islam haknya 4, kalau orang kafir haknya 3 saja. Dimandikan, dikafani, dikubur, tidak usah disolatkan. Nah, kalau orang Islam dimandikan, dikafani, disolatkan, dikubur. Gitu. Maka orang kafir jangan disolatkan. Kelebihan itu bukan haknya, jangan diberikan. Hidupnya aja nggak suka sholat, kok mati kamu beri sholat. Tidak mau, tidak suka, maka tidak boleh disolatkan.
Islam itu menghormati sekalipun dia kafir, malah menghormati. Jangankan dia penganjing saja dikasih sayangi oleh Islam. Ingat yang sejarahnya, ada seorang sahabat dikatakan oleh Nabi dia masuk surga karena memberi minum anjing yang kehausan. Indahnya Islam, kasih sayang. Kasih sayang kepada makhluk, kasih sayang kepada sama manusia, apalagi. Jadi kasih sayang umat Islam itu setiap saat, tidak 14 Februari saja, ya kan? Kalau 14 Februari umat Islam ikut hari Valentine Day itu kasih sayang, itu umat Islam yang tidak ngerti tuntunan. Ya. Kalau dia tahu nekat begitu, ya, dia berbuat syirik, dia ikut-ikut perbuatan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, ada tuntunannya hari kasih sayang orang 14 Februari enggak usah. Setiap saat kalau kamu orang mukmin, kamu punya kasih sayang itu. Justru tandanya orang Islam, orang mukmin kasih sayang. Kasih sayang itu muncul. Kalau kamu tidak punya kasih sayang, ya tidak beriman. Apalagi? Apakah boleh dalam sholat jenazah bacaan Al-Fatihah dan surat ini dibaca dengan jahar sebagaimana hadis pada halaman 2 pada brosur hari ini? Ya boleh, mesti diterangkan hadisnya kan berarti dasarnya ada. Berdasarkan hadis itu berarti boleh. Boleh. Apalagi? Kalau menulis di atas kubur dan menaruh kijing di atasnya itu dilarang. Bagaimana kalau bekerja di tempat pembuatan kijing? Apakah itu dilarang pula? Dan apakah kerja di tempat pembuatan kijing termasuk tolong-menolong dalam pelanggaran? Nah, iya toh, perenek pegawaian liyane. Perenek gawean liyane toh. Kalau itu suatu perbuatan yang dilarang, lah kok kamu malah bantu? Sedang Allah mengatakan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Boleh kamu bantu-membantu, tolong-menolong itu dalam hal kebaikan dan takwa, albir wa taqwa, baik dan kebaikan dan takwa pada Allah. Wala ta'awanu, jangan tolong-menolong atau bantu-membantu alal ismi atas perbuatan dosa, wal 'udwan dan pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran jangan kamu bantu. Cari pekerjaan lain. InsyaAllah Allah akan memberi yang lebih baik dan berkah. Apalagi? Untuk pertanyaan tertulis yang berkaitan dengan brosur sudah cukup. Ya. Penglarangan judi kok malah kowe gawe ke kartune. Judi itu dilarang, malah kamu membuat mencetak kartunya. Dilarang. Maka dari itu setelah kita mengkaji tentang agama Islam dari sumbernya, di agama Islam jangan katanya-katanya, kata kiai ini boleh, kata ulama ini boleh, kata ustadz ini boleh. Jangan katanya ulama, kiai, ustadz, jangan. Kata Allah, kata Rasulullah, itu sumbernya Islam. Ya, kalau kata manusia nggak boleh dipakai. Kecuali katanya si fulan berdasarkan hadis ini, lah boleh, namanya itu berdasarkan hadis. Maka agama Islam itu karena ditinggalkan oleh Rasulullah, diwariskan oleh Rasulullah kepada umat yang hanya 2, Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita bicara tentang Islam harus dicari sumbernya, harus ada dalam Quran dan Sunnah. Kalau tidak ada ya laisa minal Islam, bukan dari Islam. Kalau itu pendapat boleh enggak? Ya pendapat, orang berpendapat boleh saja. Tetapi kalau pendapat itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, tinggalkan. Dan kalau pendapat seseorang tidak harus diturut, itu hanya pendapat ya. Pendapat seseorang bisa berbeda dengan pendapat orang lain. Kalau itu namanya pendapat, ya, bukan dalil. Pendapat saya begini, pendapat dia begitu, berbeda pendapat boleh. Tapi kalau masalah dalil, Quran dan Sunnahnya sama, Qurannya sama juga. Maka orang Islam kalau terjadi suatu perselisihan, kembali pada Quran dan Sunnah. Maka kalau kembali pada Quran dan Sunnah, selesailah urusan itu. Ya. Apalagi? Demikianlah para pemirsa, pembahasan kita untuk pertemuan kali ini yaitu tentang tujuan ziarah kubur.
Semoga kita dijauhkan dari kesirikan dan tetap istiqomah dalam menjalankan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.